Ini tuh salah satu menu kopitiam di Singapura yang rasanya masih kebayang-bayang terus sampai sekarang. Ayam yang crispy terus disiram saus gurih ini tuh nagih banget. Daripada ngiler, kali ini aku coba bikin sendiri Hainanese chicken cutlet ala kopitiam. Dan ternyata rasanya semirip itu. Oke, cara bikinnya tuh gampang. Cukup siapin paha ayam boneless. Pukul-pukul supaya ayamnya tuh lebih lebar dan supaya nanti bumbunya lebih meresap. Buat marinasinya aku pakai saus tiram, kecap asin, ada bubuk, kaldu bubuk, minyak wijen, dan telur. Marinasi ayam minimal 1 jam. Terus sambil nunggu aku buat balurannya. Tinggal campurin aja tepung maizena dan tepung terigu. Terus balurin ayam yang udah dimarinasi tadi ke campuran tepung. Dan tinggal digoreng aja pakai minyak panas api sedang sampai golden brown. Buat pendampingnya, sisa campuran tepung ini tuh tinggal ditambahin air buat baluran kentang. Terus kentangnya tinggal digoreng pakai sisa minyak bekas goreng chicken cutlet tadi. Nah, yang khas dari chicken cutlet Singapura tuh di saus gurihnya. Cara bikinnya tinggal panasin bahan-bahan yang aku tulis di video dan masak sampai harum. Kalau udah, tambahin susu cair, terus bumbuin pakai garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Udah deh jadi. Paling nikmat ini tuh disajiin bareng kacang polong, timun, dan tomat. Langsung cobain. Bunda, masukkan dada ayam ke blender. Lalu tambah 2 putih telur. Tinggi protein, rendah kalori, sehat untuk anak. Yuk lihat cara buatnya. Pakai 2 dada ayam, tambah wortel, jagung, dan brokoli. Tinggi protein, vitamin, dan serat. Bantu anak tumbuh sehat. Cuci dada ayam, lalu buang lemaknya agar tidak berminyak. Potong kecil-kecil. Kemudian haluskan dengan 2 putih telur supaya patty lembut dan tidak kering. Untuk bumbu, tambahkan garam, merica, 2 sendok kecap asin, sedikit saus tiram, dan air daun bawang jahe. Haluskan sampai lembut, lalu pindahkan ke mangkuk dan sisihkan. Didihkan air, tambah sedikit garam dan minyak. Masukkan brokoli, wortel, dan jagung. Rebus 30 detik. Angkat, cincang halus, lalu campurkan ke adonan daging. Gunakan sarung tangan dan oleskan sedikit minyak di tangan. Ambil secukupnya adonan daging, lalu tekan hingga menjadi patty tipis supaya saat dikukus atau disimpan di freezer tidak saling menempel. Jika di rumah ada anak-anak, Bunda bisa buat lebih banyak sekaligus. Simpan di freezer hingga 1 bulan. Saat ingin dimasak, tidak perlu dicairkan, cukup goreng beberapa menit sampai matang, lalu siap disajikan hangat untuk anak. Patty ini lembut, juicy, rendah kalori, dan bergizi. Cocok untuk sarapan atau camilan anak. Buatan sendiri dijamin lebih bersih dan higienis. Bunda, semur sapi sering keras dan bau perengus. Coba cara ini. Daging jadi super empuk, gurih, lembut, dan makin enak dimakan dengan nasi. Cocok juga untuk anak-anak dan orang tua di rumah. Untuk semur sapi, pilih iga sapi karena lemak, daging, dan uratnya pas, jadi tidak mudah hancur saat dimasak. Setelah dipotong, rendam dengan garam dan cuka putih selama 10 menit supaya bau perengus hilang dan daging lebih empuk. Rebus daging mulai dari air dingin, lalu tambahkan daun bawang dan jahe supaya kotoran dan bau perengusnya keluar perlahan. Jangan tutup panci ya. Setelah mendidih, buang buihnya lalu rebus 5 menit. Cuci dengan air hangat agar daging tetap empuk. Setelah minyak panas, masukkan daging, lalu tumis dengan api besar selama 3 menit. Cara ini bikin daging mengunci kelembapan, jadi hasil semurnya lebih harum, empuk, dan warnanya cantik. Tambahkan air mendidih dan half tone kering supaya daging cepat empuk dan harum. Lalu rebus api sedang sampai daging mudah disuwir. Terakhir, tambahkan garam, kaldu ayam, dan kecap asin. Masukkan kentang serta wortel, lalu masak sampai empuk. Setelah kuah mengental, semur sapi siap disajikan. Semur sapi ini empuk, kenyal, tidak alot, dan nikmat dimakan dengan nasi. Cocok untuk Idul Adha nanti.